Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa. 3 insiden kereta api di lokasi yang berbeda terjadi pada hari yang sama, Selasa 18 Juli 2023. Ketiga insiden itu ialah kereta api Sribilah Utama di Asahan, Sumatera Utara, kereta api Kuala Stabas di Lampung, dan kereta api Brantas yang menabrak sebuah truk tangki di Jawa Tengah. Ketiga kecelakaan itu menambah panjang daftar insiden di pelintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya. Fakta itu seakan menggambarkan bahwa bangsa ini tidak pernah belajar dari sejarah. Sejak dulu rentetan musibah di sekitar rel kereta api seolah tidak pernah berhenti. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 21 Juli 2023 dengan tema Maut Mengintai di Pelintasan Sebidang bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat, Mas? Ya, lumayan lah. Lumayan sehat ya. Kita akan membahas bagaimana pelintasan sebidang kereta api dan jalan raya ini. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia ini. Yang pertama adalah headline Media Indonesia untuk hari ini disebut butuh kolaborasi tekan Tankes. Tankes ini artinya stunting ya, Mas Kohar ya? Betul. Ini maksudnya kolaborasi persisnya seperti apa nih, Mas Kohar? Jadi ini kan pernyataan dari Wakil Presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang mengatakan bahwa mengatasi stunting itu tidak cukup hanya dengan retorika. Retorika terus digemakan, silakan, dengan sebagai bagian dari komunikasi publik. Tetapi ketika retorika tidak dibarengi dengan aksi kolaborasi di lapangan, maka akan tersendat-sendat. Ya, kita memang berbangga ya bahwa dari waktu ke waktu angka stunting itu turun gitu kan. 2018 masih 30,8%, tapi di 2022 turun menjadi 21,6%. Nah, tahun ini itu diperkirakan bisa sampai ditekan lagi 17,8%, dan di 2024 nanti 14%. Tetapi mustahil itu bisa dicapai kalau tidak ada spirit kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga masyarakat publik, berbarengan juga dalam mengatasi tingkat kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Karena memang stunting ini awalnya, asal muasalnya kan berasal dari asupan gizi yang kurang, termasuk ASI. Nah, kalau orang didera kemiskinan, ya mereka boro-boro menyediakan makanan yang bergizi. Untuk bisa makan dalam sehari saja sudah sebuah kemewahan gitu loh. Gitu. Jadi ini yang kolaborasi, kemudian berbarengan bagaimana mengatasi stunting ini juga sekaligus mengatasi kemiskinan. Baik. Ini kita harapkan terjadi betul-betul ya. Karena di Indonesia katanya, Mas Kohar, ada stigma bahwa kita jago merencanakan, tapi giliran mengeksekusi keteteran terus. Semoga itu tidak terjadi. Kita akan lihat, walaupun mungkin agak-agak utopis, tapi kita berharap stunting benar-benar hilang ya dari Indonesia. Kalau dari riwayatnya kan ada penurunan. Jadi optimistis lah. Optimistis, baik. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. KPK harus panggil Menpora untuk klarifikasi LHKPN. Ini karena angka LHKPN-nya ada hadiah 162 miliar rupiah, atau karena yang kemarin sempat disebut bahwa ada kaitan dengan kasus BTS, atau bagaimana nih, Mas Kohar? Selama ini, sejauh ini yang dikaitkan adalah hadiah. Ya, nah, kan sebagai pejabat publik wajar kiranya apabila Menpora mempertanggungjawabkan dari mana dana yang didapat. Kita apresiasi bahwa semua dilaporkan dengan terang benderang. Tidak ada yang ditutup-tutupi, bahwa angka 162 miliar itu kata Menpora didapat dari mertua. 4 rumah dan 1 mobil. Dan 1 mobil untuk istrinya atau anaknya lah, anaknya dari mertuanya. Yang kebetulan mertua ini kan punya usaha di perjalanan haji umroh, sekaligus juga
punya batu bara gitu kan. Kelapa sawit katanya. Kelapa sawit, maaf. Kelapa sawit, punya usaha kelapa sawit. Nah, ini tetap harus dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari akuntabilitas. Yeah. Karena pejabat publik itu tidak boleh memiliki harta tanpa dia bisa membuktikan bahwa harta Sumbernya, yang didapat itu adalah betul-betul legal. Baik. Karena itu wajar kalau dipersoalkan. Jadi jangan mengeluh bahwa kok ini dipersoalkan, wong ini pemberian mertua. Ya kan tetap sebagai pejabat publik dia dituntut untuk akuntabel, untuk terbuka. Memang itu adalah salah satu konsekuensi menjadi pejabat publik ya. Ya, betul. Bahwa harus transparan apa yang dilakukan. Tujuannya sebenarnya untuk menjaga pejabat publik yang bersangkutan juga. Supaya tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Kita tinggalkan kedewasaan itu, kita ke berita selanjutnya terkait dengan kedewasaan juga Mas Kohar. Jokowi dan Surya, maksudnya Surya Paloh, tunjukkan kedewasaan berpolitik. Dewasa itu kan pilihan ya, katanya begitu. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ini artinya dewasa berpolitik ini apa ini Mas Kohar? Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin itu mencairkan suasana. Ketika sebagian orang selalu berada dalam posisi yang menganggap bahwa Pak Surya dan Pak Jokowi ini berseberangan secara diametral karena perbedaan pilihan, sehingga muncul ketegangan. Tetapi ini sekaligus menunjukkan bahwa mereka berdua ternyata bisa kok bertemu, bersilaturahim, meskipun berbeda pilihan, tetapi tetap dalam nuansa yang sama kalau demi bangsa, yaitu menciptakan situasi yang lebih kondusif, situasi yang lebih cair gitu. Meskipun perbedaan pilihan itu wajar dalam demokrasi, ini juga sekaligus menegaskan bahwa Partai Nasdem ingin menjaga komitmen, menjaga komitmen sebagai bagian dari pemerintah dan akan mengawal pemerintahan ini sampai selesai sampai 2024 nanti. Ya, memang ini bagian apa ya? Saya lihat fase cukup advance ya, Mas Kohar. Banyak orang yang bingung menyikapi bagaimana Partai Nasdem yang masih ada dalam pemerintahan ini, tapi sudah mempersiapkan pilihan yang berbeda dengan yang disiapkan oleh presiden yang ada di pemerintahan saat ini. Itu menariknya itu sih. Tidak jadi soal sebetulnya. Dalam demokrasi itu ya wajar, biasa. Berbeda itu wajar. Berbeda itu wajar, dan ini kan domainnya partai politik. Benar. Nah, ketika menjadi domain partai politik adalah hak dari partai politik untuk mencalonkan siapapun, preferensinya terhadap pihak manapun yang dinilai best of the best, kira-kira begitu, terbaik di antara yang terbaik. Nah, kebetulan yang dianggap terbaik di antara yang terbaik oleh Partai Nasdem adalah Anies Rashid Baswedan. Nah, pada titik itu ya harus dihormati, masing-masing menghormati preferensi masing-masing, tetapi komitmen untuk menjaga pemerintahan ini sampai nanti smooth, terakhir itu akan terus dijaga. Itulah kedewasaan politik. Dan pertemanan personal ya tidak boleh putus ya. Betul, meskipun menterinya diganti ya, bukan dari yang lain, itu tetap itu dewasa juga. Dewasa karena ini bagian dari menegakkan aturan bahwa menteri mengganti menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Bukan hanya lip service dikatakan ini hak prerogatif, tapi faktanya sebenar-benarnya legowo itu. Itu sebuah kedewasaan. Melakukan yang dikatakan dan mengatakan yang dilakukan. Tidak lebih dan tidak kurang ya. Kita ke editorial pemirsa. Maut mengintai di pelintasan sebidang. Kalau melihat beberapa media sosial Mas Kohar, ada yang menulis, ada video bagaimana kecelakaan di Brantas ya. Maksud saya kereta api Brantas itu itu seperti film katanya. Memang betul-betul seperti film. Tapi kan itu sesuatu yang tragis. Belajar dari peristiwa itu, apakah memang, saya maaf kalau harus mengatakan, menunggu kecelakaan seperti itu lagi baru kemudian bergerak, atau bisa harus dari sekarang? Ya, ini kan sebetulnya bukan isu baru. Perlintasan sebidang ini bukan isu baru. Masih ada 48% perlintasan sebidang yang tidak dijaga, yang berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Itu yang disebut maut mengintai. Nah, kalau selama ya sama kayak seperti kita bicara stunting tadi, selama program untuk menghilangkan perlintasan sebidang itu hanya retorika, ya tidak akan pernah selesai. Infrastruktur perkereta apian itu tidak cukup hanya menambah jalur, membuat kereta cepat, atau membuat jalur-jalur baru.
Bukan hanya itu, tetapi persoalan lama infrastruktur perkeretaapian yang terkait dengan perlintasan sebidang yang jumlahnya masih banyak ini, itu harus dipikirkan. Karena jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang itu ratusan loh, Leo, dalam 1 tahun. Di 2018, di 2019, itu angkanya di atas 300 kecelakaan itu. Dan korban nyawanya bisa sampai 70 orang dalam 1 tahun. Apa kalau kita masih ingat dulu ada kecelakaan Bintaro ya? Mas Kohar, itu sekali kecelakaan ratusan, Mas. Betul. Nah, pertanyaannya begini. 19 Oktober itu. Apakah butuh, amit-amit ya, apakah butuh kecelakaan seperti itu baru kemudian bergegas, atau seperti apa? Kita akan bahas itu, Mas Kohar. Dan misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 21 Juli 2023, maut mengintai di pelintasan sebidang. Maut mengintai di pelintasan sebidang. Tiga insiden kereta api di lokasi yang berbeda terjadi pada hari yang sama, Selasa 18 Juli. Ketiga insiden itu ialah kereta api Sribilah Utama di Asahan, Sumatera Utara, kereta api Kuala Stabas di Lampung, dan kereta api berantas yang menabrak sebuah truk tangki di Jawa Tengah. Ketiga kecelakaan itu menambah daftar panjang insiden di pelintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya. Fakta itu seakan menggambarkan bahwa bangsa ini tidak pernah belajar dari sejarah. Sejak dulu rentetan musibah di sekitaran rel kereta api selalu tak pernah berhenti. Ambil contoh di Jawa Timur. Berdasarkan catatan Polda Jatim pada 2022 lalu, terjadi 175 kasus yang menyebabkan 105 orang meninggal dunia. Kita tentu juga tidak lupa insiden yang terjadi hampir 10 tahun lalu ketika sejumlah anak bangsa harus meregang nyawa akibat kecelakaan maut antara komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang dan truk tangki bermuatan bahan bakar minyak atau BBM. Banyak lagi kasus kecelakaan lain yang melibatkan kereta api dan kendaraan pengguna jalan raya. Jika disimak, insiden-insiden itu terjadi lantaran pengemudi kendaraan ngotot dan nekat menerobos pelintasan jalan raya dan jalan kereta api di saat sang kuda besi melintasi jalurnya. Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan telah mengatur bahwa kereta api ialah pemilik hak utama untuk melintasi rel. Pengemudi kendaraan yang tidak menghentikan kendaraan di saat sinyal sudah berbunyi atau palang pintu telah ditutup terancam sanksi pidana. Namun fakta membuktikan angka kecelakaan di pelintasan sebidang rel kereta tidak pernah berkurang hanya dengan modal sosialisasi untuk menumbuhkan budaya publik ataupun dengan ancaman penegakan hukum. Harus ada terobosan konkret untuk menurunkan angka kecelakaan tersebut, termasuk salah satunya dengan mengurangi jumlah pelintasan sebidang. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan pada 2022, hanya 39,2% pelintasan resmi dan dijaga dari jumlah 4.194 pelintasan sebidang jalan raya dan rel. Sisanya merupakan pelintasan resmi, tapi tidak dijaga atau berkategori liar. Dari situ saja, sebenarnya sudah bisa diperkirakan potensi terjadinya kecelakaan. Karena itu, penutupan pelintasan sebidang kereta menjadi langkah paling efektif. Harus ada peningkatan menjadi pelintasan tidak sebidang berupa flyover dan underpass, pun menutup pelintasan sebidang yang tidak berizin atau liar. Selain itu, memasang peralatan keselamatan dan perlengkapan jalan di pelintasan sebidang. Rekomendasi itu sesungguhnya bukan barang baru, sebab semua sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Yang selalu menjadi problem ialah eksekusinya. Maka tak mengherankan hingga 16 tahun undang-undang itu berlaku, persoalan pelintasan sebidang masih saja terjadi dan memakan korban.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat hingga 2022 dari 199 titik pelintasan sebidang di jalan nasional sudah tertangani 49 titik. Untuk membangun satu flyover ataupun underpass di jalan nasional menghabiskan anggaran sekitar 150 miliar rupiah. Dengan asumsi itu, untuk menutup 150 pelintasan sebidang lain, pemerintah butuh dana sekitar 22,5 triliun rupiah. Anggaran itu sejatinya tidak seberapa besar jika kita melihat dari perspektif sebagai upaya negara melindungi nyawa dan keselamatan rakyatnya. Tak juga terlalu besar bila dibandingkan dengan anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur lain yang justru tak berkaitan langsung dengan keselamatan warga. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa terkait editorial pagi ini. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini sebelum kita berbincang Mas Kohar, kita mau bertanya juga kepada pengamat transportasi yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Joko Setio Warno. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Mas Kohar. Ya, pagi Pak. Pak Joko, 3 kecelakaan yang mungkin yang sangat tragis kalau terlihat di gambar itu di Semarang, Pak, kereta api berantas itu menyadarkan kita bahwa ancaman bahaya kecelakaan di perlintasan sebidang itu masih besar. Dan di dalam editorial dikatakan bahwa asumsi 150 pelintasan sebidang itu untuk dibangun flyover atau underpass itu 22,5 triliun, uang yang besar. Pertanyaannya Pak Joko, ada tidak sih Pak cara lain Pak untuk menghindari kecelakaan di pelintasan sebidang tidak semahal yang tadi disebutkan itu Pak? Ya, ini juga menyangkut perilaku pengguna jalan. Ya, karena kecelakaan ini kan kategorinya bukan kecelakaan perkeretaapian atau kereta api, tapi ini kecelakaan lalu lintas di jalan yang lokasinya di perlintasan sebidang. Oh iya. Dengan jalan rel. Iya, bukan keretanya ya. Bukan. Ternyata data kami menyebutkan tuh yang kami dapat 87% kecelakaan itu berada di lintasan yang tidak dijaga. Iya, iya. Cukup tinggi. Nah, memang karena banyak perilaku orang yang melanggar, ya kita lihat aja kalau di Jakarta itu seperti sudah ditutup aja masih ada yang masih diterobos, ya. Ya perlu takut-takuti atau diancam aja. Meskipun ancamannya juga masih ringan, cuma kena 750.000 ya. Tapi belum ada orang ditilang yang melanggar di pelintasan, belum ada itu sampai sekarang. Jadi itu baru aturan tertulisnya, tapi prakteknya belum pernah kita lihat begitu ya Pak? Belum, padahal mumpung sekarang di Jakarta kan ada apa? Patuh operasi itu. Ya sekalian aja pelintasan itu. Kan jawaban jelas itu. Sekarang setiap itu perlintasan yang dijaga, itu ada kamera. Oke. Tinggal tunjuk aja satu persatu seperti itu. Jadi mau segala upaya sudah dilakukan. Karena saya ikut sejak 20 tahun yang lalu lah. Itu nggak pernah beres-beres. Sosialisasi bukan hanya dari regulator, dari operator juga, termasuk komunitas itu ikut. Iya. Pak Joko, kalau melihat perilaku masyarakat pengguna kereta di Jakarta atau Jabodetabek Pak, kalau kita ingat sekian puluh tahun yang lalu itu kan sangat tidak beraturan, sangat amburadul begitu, tapi kemudian bisa didisiplinkan, akhirnya budaya tertib itu ada. Tapi kalau di luar Jabodetabek mungkin perilaku itu belum terbentuk. Lalu kira-kira apa Pak solusi dalam jangka pendek supaya kecelakaan tragis serupa tidak terjadi lagi atau sangat minim Pak? Ya, ini yang sering kejadian seperti ini tuh mesti orang-orang itu jarang lewat di situ. Oh. Ya. Bahkan ini memang kalau masyarakat di situ sudah dengan sosialisasi beberapa kali kami ikut, mereka tidak melakukan itu lagi. Tapi kembali lagi pada perilaku tadi ya. Nah, jumlah pelintasan yang tidak dijaga itu cukup banyak. Kita lintasan sebidang ini se-Indonesia itu ada sekitar 5.000-an.
Oh, oke. 5.000 itu yang dijaga itu sekitar 1.300, dan tidak jaga 3.000-an lebih, jadi 3 kali lipat. Belum yang liar. Yang liar itu sekarang udah ribuan lebih gitu. Nah, memang ada upaya, kalau kita lihat di Kota Padang ya, Kota Padang itu dulunya hampir setiap bulan ada kecelakaan. Karena Padang itu terkenal, kalau di Bogor kota 1.000 angkot, di Padang 1.000 pelintasan sebidang. Nah itu ditutup, kemudian hanya titik tertentu yang dibuka, alhamdulillah sekarang beritanya nggak ada lagi kecelakaan. Jadi bisa gitu ya? Bisa. Di lain saya kira belajar dengan PT Kereta Api bagaimana dulu orang yang di atas kereta itu masih banyak kan, sekarang nggak ada satupun lagi kan? Iya, betul Pak. Nah, jadi memang harus ada upaya pemaksaan. Ya, pemaksaan untuk tidak bagi yang melintas, ya mungkin hukumannya, ini kan pilihan sebidang ini diatur di 2 undang-undang. Undang-undang Perkeretaapian sama undang-undang LLAC. Iya, betul. Jadi yang penting adalah diterapkan ya, kalaupun ada ancaman hukuman supaya kemudian ada efek jera, supaya meminimalkan pelanggaran pengguna jalan yang melintasi pelintasan sebidang dengan kereta api. Begitu ya Pak Joko ya? Ya tadi saya kira perlu dipertimbangkan ada videotron tadi ya, untuk lintasan tertentu biar mereka sadar. Ini loh dampaknya kalau yang melanggar. Supaya orang bisa lihat ya. Baik, kita harapkan ada upaya yang nyata ya Pak Joko, supaya kemudian kita tidak lagi harus melihat atau mengevaluasi ada kecelakaan serupa. Untuk saat ini terima kasih pengamat transportasi Joko Setiawarno sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sebelum kita mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV, Mas Kohar, yang disampaikan Pak Joko tadi sebetulnya adalah fokusnya kepada perilaku pengguna jalan. Karena apapun yang dilakukan, kalau pengguna jalannya tidak disiplin, bisa lagi kejadian seperti ini. Tapi pertanyaannya, bisa tidak orang Indonesia disiplin, Mas? Memang begini, ada pernyataan dari Gunnar Myrdal ya, seorang peraih Nobel. Indonesia itu dikategorikan sebagai soft state, bangsa yang lembek. Nah, ciri bangsa yang lembek itu disiplinnya parah. Disiplinnya harus disiplin dengan pemaksaan. Dipaksa Jadi semua. apa yang dikatakan Pak Joko tadi benar, mengafirmasi apa yang disebut oleh Gunnar Myrdal, bahwa bangsa yang lembek itu harus dengan peraturan yang keras, dengan penegakan hukum yang keras. Ya sudah tahu bahwa itu menantang nyawa kan, bertaruh nyawa melewati perlintasan seperti itu, tapi tetap saja dilakukan. 2018 itu ada 395 kecelakaan yang terjadi di pelintasan sebidang. Nah, ini kan membuktikan bahwa bukan angka yang main-main. Angka yang artinya kalau bisa 395 itu lebih dari satu kecelakaan setiap hari di pelintasan sebidang. Dengan 70 orang itu meninggal dunia. Lalu 2019 ada 260 lebih. Artinya angka yang tersebut itu bukan angka yang main-main, bukan angka yang boleh dilupakan begitu saja. Karena itu berbagai upaya harus dilakukan. Selain mendisiplinkan pengguna jalan, juga bagaimana pemerintah ini secepat mungkin
segera memperbaiki infrastruktur di pelintasan sebidang. Angkanya harus di-upgrade besar-besaran. Dari jumlah yang ada saat ini kan baru sekitar 400-an dari sekitar 5.000. 1.200 diantaranya itu sudah dijaga, tapi ada 3.400 lebih yang itu tidak dijaga. Nah, angka-angka statistik ini angka-angka yang bukan hanya angka mati, angka yang berbicara. Karena itu harus ada perbaikan total, termasuk diantaranya adalah memperbaiki bagaimana menutup perlintasan sebidang dan membuat berbagai jalan flyover. Baik. Anggaran ada kok. Anggarannya ada ya? Ada. Tapi mungkin dipakai saat ini untuk yang lain dulu. Kita akan mendengarkan juga Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini terhubung dengan pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta. Ada Ibu Ong Meihwa. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ong, bagaimana Bu? Ini pelintasan sebidang bisa ditutup apa tidak kalau menurut Ibu? Oh ya, bisa Bang, karena kejadian itu bertubi-tubi. Karena kemarin di tanggal 18 Juli, kejadian 3 kali. Ada di Langkat, ada di Lampung, ada di Semarang. Nah, dengan kejadian ini harusnya kereta api itu mempelajari dan masyarakat juga harus disiplin. Tadi Mas Kohar bilang, kalau sirine sudah berbunyi, masyarakat harus taat Bang Leo. Karena itu tanda warning bahwa itu kereta api akan lewat. Ini enggak, masyarakat ini nekat. Nah, Bapak punya kejadian nih Bang Leo, di lintasan Volvo di Kalibata. Sirine sudah bunyi, tapi kita di depan rel. Orang belakang itu klakson terus. Memaksakan masuk ya? Iya, Bang. Sehingga Bapak maksa. Ternyata rel itu sudah ngandung magnet. Nah, ini kalau sampai terjadi apa-apa, siapa yang disalahkan Bang Leo? Nah, dengan adanya kejadian ini, kereta api juga harus berpikir, apakah pelintasan ini sudah aman, ada yang jaga, atau sudah otomatis, atau masyarakatnya yang nekat menempuh jalur ini. Karena sopir si Heru ini sadar bahwa dia salah. Dia tidak, harusnya bukan jalur itu yang dia tempuh, tapi karena dia mau menyingkat waktu. Semoga saja kereta api itu akan memikirkan bagaimana agar tidak terjadi kecelakaan. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Meihwa di kawasan Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Ong ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Selamat pagi, silakan Pak Yunus. Izinkan kami sampaikan rasa belasungkawa turut berduka cita kepada keluarga besar yang dipanggil Tuhan melalui kecelakaan. Yang kedua, kami berharap supaya pihak perkeretaapian atau pemerintah di mana ada jalur kereta api membangun flyover atau buat underpass yang dijaga dan yang betul-betul diamankan. Kemudian bagi yang lalu lintas jalan raya kan ada penjaga, ada alat, jangan sampai tidak berfungsi. Dan memang kuncinya adalah disiplin dari pengemudi. Kami berharap walaupun kami di pelosok belum ada rel kereta api, tapi kami berharap kepada pemerintah Republik Indonesia supaya dibuatlah di Kalimantan Utara atau di Kalimantan Timur. Nah, mohon diterapkan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan raya. Jadi kereta api ini memiliki hak penuh menggunakan rel. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang 23 tahun 2007 perkeretaapian. Harus betul-betul dieksekusi. Karena data dari Kementerian Perhubungan tahun 2022 baru 39,2% perlintasan yang resmi dari 4.192 Kita harapkan yang ada yang semua aturan ini benar-benar dipakai untuk melindungi pengguna kereta dan juga pengguna jalan. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi.
Dari Kalimantan Utara kita ke Kalimantan Selatan, tepatnya Banjarmasin, ada Pak Tasrik. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Tasrik, bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ya, melihat kejadian di hari yang sama, yaitu di Semarang, di Sumatera Utara, dan di Lampung, tabrakan kereta api ini jangan dianggap hal yang biasa, karena dari tahun ke tahun persoalan tabrakan ini banyak merenggut nyawa masyarakat, sehingga menurut hemat saya Presiden sudah saatnya memanggil Menteri Perhubungan, kemudian KPAI Kereta Api Indonesia, kemudian Menteri PUPR harus duduk satu meja mencari apakah infrastrukturnya yang harus dibenahi. Nah, kalau saya melihat dari data yang ada, ini banyak yang justru perlintasan sebidang itu yang tidak ada penjaganya. Nah, ini juga serba salah ya, masyarakat mungkin tidak ada penjaganya, tetapi sementara kereta api kan tidak bisa direm-rem mendadak begitu. Sehingga menurut saya bahwa persoalan ini sudah harus segera dibenahi, jangan sampai masyarakat kita banyak korban. Buat apa kita bangun kereta cepat dengan menelan biaya yang begitu besar, tetapi masyarakat kita banyak yang menjadi korban di dalam kereta api ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Para pemirsa, Mas Kohar menyoroti soal disiplin pengguna jalan, lalu juga soal infrastrukturnya. Kan pertanyaannya, kalau berharap kepada disiplin itu mungkin butuh waktu yang tidak sebentar ya, lama ya. Infrastrukturnya harus diperbaiki. Bisa tidak itu? Begini, jadi selama ini perlintasan sebidang itu kan mengikuti jumlah, katakanlah ada permukiman baru. Biasanya kemudian muncul yang tadinya itu bukan perlintasan menjadi jalan baru kan. Karena ada permukiman baru kan di tempat itu. Maka perkembangan jumlah perlintasan sebidang itu mengikuti deret ukur. Artinya lebih cepat. Sementara penutupan perlintasan sebidang itu mengikuti deret hitung yang lebih lambat. Maka ini yang harus dipercepat. Kereta api ini kan bukan hanya PT KAI. Kalau infrastruktur kereta api kan ada di Kementerian Perhubungan, di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Direktorat Jenderal Perkeretaapian pasti sudah memetakan di titik mana saja terjadi kerawanan. Karena itu harus dipetakan secara jelas dan ada roadmap yang jelas sampai kapan ini pelintasan sebidang ini selesai diurus. Karena ini bukan perkara hari ini. Ini perkara yang 2 dekade lalu. Pak Joko mengatakan 20 tahun lalu kan persoalan ini, dan akan selalu menjadi problem. Karena kan misalnya 10 tahun yang lalu kita menyaksikan ketika trek tangki punyanya Pertamina bertabrakan dengan kereta kan di Bintaro. Dan itu luar biasa kan, dahsyat. Nah, setelah itu kemudian kan mulai ada gerakan untuk penutupan. Apakah harus menunggu ada korban dulu, kecelakaan dulu, terus menerus kita baru bergerak lebih cepat? Padahal kan hakikat dari negara ini didirikan itu kan adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Berarti semua itu wajib mendapatkan perlindungan, termasuk rakyat yang menggunakan jalan raya. Oke, di satu sisi masyarakat harus berdisiplin, tetapi di sisi yang lain tutup itu celah yang menimbulkan masyarakat untuk tidak disiplin, yaitu menyerobot jalan kereta api. Pertanyaan besarnya, Mas Kohar, kalau kemudian tidak segera dilakukan perubahan signifikan, menutup lintasan-lintasan sebidang, apapun caranya, pertanyaan besarnya adalah, apakah benar pemerintah masih mendorong pembangunan transportasi umum? Karena kalau kita lihat, yang banyak dilakukan kan membangun jalan, entah itu jalan tol atau jalan yang lain, yang kebanyakan justru bukan angkutan umum. Ini banyak orang yang bertanya, sebetulnya serius tidak sih mendorong transportasi publik? Kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Pertanyaannya, Mas Kohar, kalau kemudian pemerintah membangun kereta api, sekarang bahkan ada kereta api cepat ya.
tapi keamanannya tidak dioptimalkan seperti pelintasan-pelintasan sebidang ini, akhirnya orang bertanya, sebetulnya kita benar-benar diarahkan ke transportasi umum atau ya sudah memang yang menang ini adalah transportasi pribadi saja? Bagaimana, Mas? Ya, ini yang menjadi kritik dari berbagai kalangan bahwa jor-joran infrastruktur di bidang jalan tol dan semuanya bukan berarti dia buruk. Kita memang tertinggal dalam segi itu. Kita memang butuh. Kita memang butuh itu, interkoneksi itu butuh. Tetapi kita juga ada yang lebih butuh dari hal-hal yang belum kita tuntaskan pada masa lampau. Termasuk adalah keselamatan pengguna jalan. Percuma kita bikin sekian banyak jalan, tetapi kalau saban tahun puluhan orang mati di jalan karena dia keteledoran atau hukum yang tidak ditegakkan, infrastruktur yang tidak beres. Pelintasan sebidang ini kan juga problem infrastruktur. Infrastruktur yang tidak dibangun secara terpadu. Orang bikin permukiman, katakanlah misalnya sudah ada larangan untuk membuat jalan yang nanti menabrak rel atau membuat pelintasan sebidang. Tapi apa yang tidak bisa selesai di Republik ini ketika urusannya kemudian diselesaikan dengan uang? Silaturahim. Dengan uang. Nah, dalam konteks seperti ini kita menghadapi banyak persoalan. Infrastruktur juga harus kita benahi, penegakan disiplin tidak boleh kendor, lalu juga penegakan hukum bagi mereka yang melakukan kesalahan berkali-kali di tempat yang berlainan barangkali bisa jadi. Nah, problem kita kan satu, penegakan hukum lemah. Begitu peristiwa sudah lewat, orang menjadi lupa. Penegakan disiplin apalagi, kalau tidak ada petugas, ya main serobot saja, meskipun sudah mendengar sirine. Nah, edukasi kita juga harus dilakukan dengan sangat masif. Lalu yang ketiga tentu saja infrastruktur. Kalau betul bahwa kita berpihak kepada transportasi publik, maka transportasi publik itu harus didesain sebagai sebuah transportasi yang aman, yang nyaman, transportasi yang ketika dia lewat tidak menimbulkan korban dan tidak menimbulkan ketakutan. Nah, kita kan mulai itu, misalnya tadi dikatakan dulu orang naik di atas gerbong kereta, lalu sudah beberapa diantaranya ada yang jatuh, mati tewas, karena jatuh, karena tersengat listrik dan seterusnya. Tetapi bisa itu dengan kita paksa, meskipun ada gejolak sebentar, tetapi bisa dipaksa dengan disiplin seperti itu. Memang disiplinnya harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Kita apa boleh buat, karena kita termasuk tadi dikatakan sebagai bangsa yang soft tadi itu, lembek gitu soft state, bangsa yang lembek tadi itu, yang disiplinnya payah. Nah, pada titik ini semua pihak harus duduk bersama. Tadi ada telepon yang meminta agar ya dari PUPR, dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan duduk bersama juga dengan PT Kereta Api. Nah, apa yang dibutuhkan oleh PT Kereta Api, infrastruktur seperti apa yang harus dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan, lalu bagaimana PUPR mendesain itu menjadi sebuah pola yang terintegrasi, yang aman dan nyaman. Ini yang mesti dilakukan secara segera. Masih ada waktu, masih ada energi yang tersisa untuk memperhatikan ini, atau semuanya sudah tersedot kepada percepatan pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini nih, Mas Kohar? Ya, kereta cepat kan sekarang meskipun anggarannya membengkak sampai 20 triliun, itu sudah minimal sudah ada yang nanggung lah melalui utang ke Bank China, Bank of China. Nah, sementara di beberapa titik yang menyangkut keselamatan orang banyak ini harus diperhatikan. Kalau kita harus menggelontorkan uang 22 triliun, ya gelontorkan itu karena itu demi melindungi rakyat kok, demi melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Intinya adalah ada pernyataan ulama. Salaf yang mengatakan wakafa bil mauti wa idho, dan cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Kalau kita gagal menjadikan kematian sebagai nasihat, ya bangsa apa kita namanya, bangsa bebal gitu. Saya percaya bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia bukan bangsa lembek, maka saya percaya dan berharap apa yang kita bicarakan ini membawa perbaikan. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Terima kasih, selamat pagi Leo. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat hingga tahun 2022 dari 199 titik pelintasan sebidang di jalan nasional sudah tertangani 49 titik.
Untuk membangun satu flyover atau underpass di jalan nasional butuh anggaran 150 miliar. Dengan asumsi itu untuk menutup 150 pelintasan sebidang, pemerintah butuh uang 22,5 triliun. Anggaran itu sejatinya tidak seberapa besar kalau kita melihat dari perspektif upaya negara melindungi nyawa dan keselamatan rakyatnya, warga negaranya. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.